an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar semasa jahiliyah untuk itikaf semalam suntuk. Dalam riwayat disebutkan yauman fil masjidil haram qala fa'aufi bi nadrika. Satu hari di Masjid Haram, maka beliau bersabda, penuhilah nazarmu. Nah, dalam hadis ini Umar menceritakan tentang nazarnya ketika masa jahiliyah, dia ingin itikaf di Masjidil Haram semalam suntuk. Kemudian dia laporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, tunaikan nazarmu. Kewajiban memenuhi nazar meskipun diucapkan ketika dalam keadaan kafir. Jika nazarnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa diamalkan. Umar bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram. Ini disyariatkan. Ya, Islam mensyariatkan, Islam membolehkan untuk itikaf di dalam masjid. Namun kalau nazarnya itu bertentangan dengan syariat Islam, walaupun dia bernazar ketika dia sudah masuk dalam Islam, maka ini tidak boleh diamalkan. Tidak boleh ditunaikan. Contohnya seorang mengatakan dia bernazar untuk tawaf di kuburan. Atau dia bernazar berdiri pada pukul 12 siang selama 5 jam. Ini nazar-nazar yang tidak disyariatkan. Jika nazar tersebut adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh ditunaikan. Lalu bagaimana nazar-nazar yang tidak disyariatkan? Namun dia sudah bernazar untuk melakukan itu. Berselisih para ulama, sebagian mengatakan dia bayar kafarah. Sebagian mengatakan tidak perlu karena nazar yang salah. Karena nazar bagian dari ibadah dan ibadah harus tauqifiyah. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, jika seorang menetapkan tempat nazarnya di Masjidil Haram, maka itu yang harus dilakukannya. Maka hati-hati dengan nazar. Nazar itu ketika sudah dilafazkan wajib ditunaikan. Maka orang-orang yang nazar biasanya adalah orang-orang yang pelit. Kenapa pelit? Dia tidak beribadah kecuali dia memperoleh apa yang dia inginkan. Kalau tidak terkabul, tidak ibadah. Dia beribadah tunggu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya orang yang bernazar adalah orang yang bakhil, pelit. Akan dikatakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia beribadah tujuannya untuk memperoleh sesuatu. Setelah mendapatkan sesuatu baru dia beribadah. Namun kalau dia sudah bernazar dan tercapai apa yang dia inginkan, maka wajib untuk ditunaikan. Ketika seorang bernazar, contohnya dia bernazar salat di Masjidil Haram atau dia itikaf di Masjidil Haram, maka wajib dia tunaikan itu. Namun kalau dia menetapkan di sembarang masjid, contohnya mengatakan kalau saya memperoleh apa yang saya inginkan ini, saya akan nazar di masjid, nggak disebutkan masjidnya, maka dia boleh itikaf di masjid manapun. Karena masjid adalah tempat utama untuk itikaf. Nah, itikaf pada asalnya hukumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib karena nazar. Hukum asal itikaf sunnah. Namun dia menjadi wajib karena adanya nazar di sana. Oleh karenanya nazar seperti ini harus dipenuhi. Nah, berdasarkan hadis ini, nazar itikaf boleh dilakukan tanpa puasa. Seorang mungkin itikaf di masjid ini satu malam suntuk, silakan. Tidak terbatas mau sehari, 2 hari. Dan dia boleh dilakukan tanpa puasa. Karena sebagian ulama mengatakan itikaf hanya dilakukan bagi mereka yang berpuasa. Bahkan 2 jam, 3 jam kita duduk di masjid, baca Quran, zikir, ini bagian dari itikaf. Mendiamkan diri di masjid.
Ya, walaupun sebagian mengatakan itikaf ya yang lebih utama jika dibarengi dengan puasa. Oleh karenanya para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya persiapkanlah diri kita untuk menyambut Ramadan, ya beriktikaf di 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita sudah diberi waktu 11 bulan untuk mencari dunia, mencari maisha, maka berusahalah untuk mendapatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya beriktikaf di sana, ya beribadah dengan khusyuk dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang berbau dunia, merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi mereka yang memiliki azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk mewujudkan keinginan ini, mewujudkan cita-citanya agar dia bisa i'tikaf di 10 malam terakhir, insyaallah taala Allah akan bantu dia. Ya. Allah akan bersama orang-orang seperti ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.